Salam. Putaran waktu yang mengiringi perjalanan hidup adalah pernyataan kasih Allah dalam semua peristiwa yang kita alami, semuanya menyatakan karya Tuhan. Hari ini kita menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent pertama untuk mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Minggu pertama ini ditandai dengan penyalaan sebatang lilin yang memiliki arti sebagai harapan. Perayaan Advent tahun ini di tengah terjadinya pandemi global COVID-19. Tetapi kita percaya dengan perayaan ini pengharapan kita dibangkitkan bahwa Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita. Kita semua menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita, dan harapan kedatangan Yesus Kristus sudah diberitahukan oleh para nabi. Kiranya kita menyambut masa raya Advent ini mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin menyambut kedatangannya. Kita awali ibadah ini dengan memuji Tuhan dengan nyanyi Kidung Jemaat nomor 81 bait pertama dan bait yang kedua. Oh datanglah Immanuel. Pada bait yang kedua diundang untuk bangkit berdiri nanti. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat duduk kembali. Nas pembimbing. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85
bait pertama dan bait yang kedua. Kosong bagaimana? Song bagaimana ya Yesus tandangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kaum Sion menaburkan kembang hijau, ku ikut mengeluhkan Engkau di hatiku. Ku nyanyi hosiana, ya Raja tolonglah, padamu-lah kiranya hamba-Mu berserah. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Jemaat diundang untuk berdiri. Masa raya Advent ini kiranya memanggil kita kembali untuk melihat bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia sudah diberitakan kepada para nabi, sebab firman Tuhan berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan tidak semaraknya pun tidak ada sehingga memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Namun pemberitaan ini tidak disambut oleh ketidakpercayaan. Mari kita merendahkan diri sebagai insan mengaku di hadapan Tuhan atas segala keterbatasan dan dengan segala kerinduan untuk bertobat dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Masa raya ini menyadarkan bahwa ketidakkepercayaan kita kepada Tuhan membuat kehidupan berjalan dalam kehendak sendiri di tengah dunia yang dihimpit oleh sebagai kesulitan dan tuntutan kasih yang tidak dilakukan, egois dan mementingkan diri sendiri serta tidak melangkah dalam kehendak Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita dan menantikan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup dalam pertobatan. Jemaat menyanyi dengan kidung jemaat nomor 84 bait pertama dan bait yang kedua. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, liburkanlah batinku,
Berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita pembacaan Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan memimpin serta memelihara di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada hari Minggu ini, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus dengan membawa puji, hormat, dan syukur kami kepadamu Tuhan. Banyak hilaf dan dosa yang kami perbuat terhadap sesama kami, terlebih terhadap Tuhan. Ampunilah Tuhan dosa dan salah yang kami perbuat, supaya kami bisa layak datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini kami bersama-sama mendengar dan belajar dari firman-Mu yang kudus. Kiranya Roh Kudus menerangi setiap hati kami. Biarlah telinga dan hati kami dikuduskan, supaya segala sesuatu yang menjadi rintangan dijauhkan. Sediakan tubuh dan jiwa kami, supaya dapat mendengar dengan baik firman-Mu yang kudus, serta ajarilah kami, supaya dapat mengerti dan mengenal suara-Mu, kemudian dapat hidup dengan firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari Minggu ini, yaitu diambil dari kitab Yesaya, pasal yang 64, ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Dengan perikop judul, yaitu doa pengakuan dan permohonan Israel. Ayat yang pertama. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang
ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kita bersama-sama mendengar pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Gunedi MTH. Terima kasih kepada liturgus. Salam. Kita bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan hari ini, hari Minggu dan tepatnya Minggu Adventus yang pertama, bisa beribadah bersama-sama, baik secara langsung di gereja maupun secara ibadah online yang diikuti oleh Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan untuk kita dalam ibadah Minggu hari ini, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang terus mengaruniakan kesehatan kekuatan untuk kami melakukan seluruh aktivitas dan kerja kami. Bahkan untuk tetap setia menyembah dan memuliakan nama Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Kami bersyukur boleh dituntun oleh Tuhan untuk boleh memasuki dalam Minggu Adventus yang pertama. Dan kiranya melewati ibadah kami hari ini, kami pun semakin dikuatkan dan dikokohkan dalam iman kami. Untuk senantiasa boleh menerima dan menyambut kasih karunia Allah dalam sepanjang hari hidup kami. Melewati ibadah Minggu, ibadah Adventus yang pertama hari ini, biarlah firman Tuhan mengajar dan mengingatkan kami semua. Dan hamba-Mu yang akan mewartakan firman ini dimampukan oleh Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Demikian juga seluruh jemaat yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini juga diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka senantiasa mendapat kekuatan, roh dan hikmat dari Tuhan di sepanjang hari hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-37, bagian pembacaan Alkitab yang kedua yang sekaligus juga menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Dari Markus pasal 13 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-37. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari
atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa pada minggu ini kita sudah memasuki Minggu Adventus yang pertama. Kata Adventus berasal dari kata Latin yang berarti kedatangan. Artinya, masa Adventus adalah masa di mana kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Dan masa Adventus ini berlangsung selama 4 minggu, yakni dari Minggu Advent yang pertama sampai kepada Minggu Advent yang keempat. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh kita hayati dan renungkan bersama-sama melewati firman Tuhan untuk kita pada hari ini, pada Minggu Adventus yang pertama ini? Tadi dengan jelas firman Tuhan telah dibacakan kepada kita masing-masing, terutama tentang kedatangan Anak Manusia, bahkan terutama tentang penegasan ayat firman Tuhan dalam ayat yang ke-31, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bapak Ibu sidang jemaat, apa yang mau kita pahami dari pernyataan ini? Bahwa kuasa, bahwa firman Tuhan, bahwa perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu, bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan ya dan amin dan akan terjadi. Walaupun setiap peristiwa, walaupun waktu-waktu terjadinya, walaupun keadaan-keadaan ketika terjadinya bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan, kita tidak mengetahui secara persis kapan itu terjadi. Itulah kuasa, itulah keajaiban, kasih karunia dari Tuhan sepanjang hidup kita. Oleh karena itu ketika kita memahami akan kedatangan Tuhan, ketika kita memahami akan bagaimana janji Tuhan dinyatakan, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam seluruh hidup kita, maka kita memahami dalam iman bahwa apa yang Tuhan akan nyatakan itu pasti terjadi. Dan firman Tuhan tadi juga dengan tegas mengatakan langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit, bumi, dunia dan segala isinya ini akan berlalu, akan mengalami kemusnahan pada saatnya, tetapi kuasa firman Tuhan yang diberitakan kepada setiap orang percaya tidak akan pernah berlalu. Dia akan terus ada dan berkuasa untuk menuntun kehidupan setiap orang percaya, untuk membangun iman kita, untuk membangun keyakinan kita bahwa pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Minggu Adventus yang kita rayakan pada hari ini, kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan tentunya di dalam berbagai keadaan, di dalam berbagai situasi itu ada banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak keraguan kita. Mungkin kita bertanya-tanya dalam hati kita, bagaimanakah perayaan-perayaan Advent yang kita rayakan? Bahkan bagaimanakah perayaan-perayaan Natal yang akan kita rayakan nanti? Adakah sukacita yang besar kita rasakan di tengah-tengah berbagai kesulitan, di tengah-tengah berbagai keterpurukan yang kita alami? Tapi kita meyakini dalam iman, Bapak Ibu sidang jemaat, kasih karunia, berkat Allah yang luar biasa itu akan terus menuntun kita. Firman Tuhan yang berkuasa, janji Tuhan, kedatangan Anak Manusia, sebagaimana kedatangan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan pertobatan, untuk memberikan pengampunan. Begitu juga kedatangannya yang kedua kali nanti untuk memberikan keselamatan sekaligus penghakiman bagi seluruh dunia. Oleh karena itu dalam perikop yang kedua ini juga mengingatkan kepada kita semua di tengah-tengah perjuangan hidup kita agar kita terus
berjaga-jaga dalam hidup kita. Agar kita terus bersiap-siap dalam berbagai situasi, karena kita tidak tahu kapan saat dan waktunya. Entah itu pagi, entah itu malam, entah itu subuh, entah itu saat kita sedang tidur, entah itu saat kita sedang bekerja, atau saat kita sedang melakukan aktivitas. Saat dan waktu Tuhan bisa terjadi kapan saja. Nah, bagaimanakah hidup kita? Bagaimana kita menyatakan diri kita? Tentu kita akan terus mempersiapkan diri kita di tengah-tengah kehidupan ini. Terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam artian memperkuat iman dan percaya kita. Selalu bersyukur kehadirat Tuhan. Terus berjuang, bekerja dan berkarya. Tidak akan pernah putus asa di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Karena kita yakin dan percaya janji dan berkat, keselamatan dari Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan di masa-masa penantian, di masa menunggu kehadiran Tuhan, di masa menunggu penghakiman Tuhan atas seluruh hidup kita, hal yang paling utama dan paling penting kita lakukan adalah terus menjaga hidup kita. Bagaimana kita menjaga hidup kita? Dengan setia, taat kepada firman Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Menyerahkan setiap hal dalam hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita yakin Tuhan akan memimpin, Tuhan akan memelihara hidup kita dalam perjuangan kita setiap hari. Dan biarlah kasih karunia dan berkat Allah senantiasa menuntun kita semua dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh perjuangan kita. Karena kita yakin dan percaya setiap persoalan, setiap perkara, setiap tantangan, Tuhan akan memampukan kita, akan menguatkan kita untuk menghadapi dan melewati semuanya itu. Sepanjang kita setia, sepanjang kita tetap berpegang dalam iman kita, sepanjang kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan berkeyakinan Tuhan akan menyertai kita dalam setiap perjuangan hidup kita. Selamat merayakan Minggu Adventus yang pertama. Dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu ini. Dan kita terus meyakini dalam iman, Tuhan akan terus menuntun, menjaga, memelihara kita dalam hari-hari hidup yang kita jalani sepanjang hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya untuk kita pada hari ini. Amin. Kita bersama-sama memasuki dalam doa syafaat dan doa syukur kita, yang nanti sekaligus kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Atas kesempatan kami boleh melayani dalam persekutuan ibadah hari ini. Dan terlebih, firman Tuhan telah diwartakan untuk kami dalam ibadah ini. Dan biarlah melewati firman itu kami terus dikuatkan. Kami terus diingatkan akan kedatangan Tuhan ke tengah-tengah kehidupan kami. Dan lebih daripada itu agar kami terus berjaga-jaga dalam seluruh perjuangan hidup kami. Karena kami meyakini Tuhan akan memelihara kami. Tuhan akan menuntun kami dalam setiap hidup kami. Dan kami berterima kasih Tuhan Yesus boleh merayakan Minggu Adventus yang pertama pada minggu ini. Dan kami terus dituntun oleh Tuhan atas kuasa firman Tuhan sepanjang hari hidup kami. Kami mendoakan secara khusus dalam doa syafaat kami hari ini untuk seluruh warga jemaat kami dimanapun berada. Demikian juga khususnya warga jemaat kami yang ada di Tamyang Layang, Resort Tamyang Layang. Berkati setiap jemaat kami yang sudah lanjut usia, bapak, ibu, anak-anak, janda, duda, yatim piatu, pemuda, remaja, pelajar, dan mahasiswa. Dalam berbagai perjuangan hidup kami, dalam berbagai pergumulan, tantangan, harapan, dan masa depan seluruh jemaat kami. Biarlah kuasa Allah dalam Yesus Kristus terus menjamah, mengurapi kehidupan jemaat kami, memberi kekuatan, memberikan semangat di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi. Bapa kami dalam sorga, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami juga melewati dan menjalani minggu-minggu Adventus dengan seraya mensyukuri akan anugerah Allah, bahkan terus berjaga-jaga dalam sepanjang hari hidup kami, agar kami dikuatkan dalam iman, agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, tapi kuasa Allah senantiasa menjaga, melindungi kami, sehingga dengan demikian kami boleh bersyukur dan bersuka cita atas anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam sepanjang hidup kami, bahkan untuk boleh menerima kehadiran Tuhan setiap waktu dalam hari-hari hidup kami. Kami mendoakan pada hari ini juga dalam doa syafaat kami.
kepada seluruh warga jemaat kami yang bersyukur dan bersuka cita atas berbagai keberhasilan dalam kehidupan, dalam usaha, dalam pekerjaan. Demikian juga kepada anggota jemaat kami yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Biarlah berkat damai sejahtera sukacita Tuhan tambahkan dalam hidup mereka. Biarlah mereka juga boleh mensyukuri akan kasih karunia Tuhan, akan umur dan waktu, akan keluarga dan rumah tangga. Dan biarlah semuanya itu boleh menjadi kesaksian iman bagi hidup seluruh jemaat kami. Sehingga mereka boleh mensyukuri setiap anugerah, setiap waktu, setiap pemberian Tuhan, umur yang diberikan dalam hidup mereka, perkawinan dan rumah tangga yang Tuhan nyatakan. Biarlah semuanya boleh berada dalam sukacita dan damai sejahtera senantiasa. Kami juga mendoakan kepada jemaat kami yang mengalami pergumulan, mereka yang sedang mengalami sakit, mereka yang sedang mengalami kedukaan. Tuhan menjamah dan merawat mereka melewati perawatan tenaga medis dan dokter untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan juga menghibur dan memberi kekuatan kepada jemaat kami yang sedang mengalami kedukaan. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam hidup mereka. Biarlah kesembuhan dan pemulihan, biarlah penghiburan yang sejati dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hari-hari hidup mereka. Bapa kami dalam sorga, kami juga menyerahkan secara khusus kepada jemaat-jemaat kami yang terpapar COVID-19, yang sedang mengalami perawatan, sedang melalui isolasi, baik di rumah sakit atau di tempat tertentu, bahkan di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan menjaga dan merawat mereka. Biarlah Tuhan memulihkan dan menguatkan, menyembuhkan, memberikan kekuatan kepada mereka untuk boleh dipulihkan karena kasih karunia Tuhan. Kami menyerahkan tenaga medis, perawat dan dokter, dan setiap orang yang ambil bagian untuk melakukan penanganan terhadap pasien-pasien COVID-19 diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan yang lebih agar mereka sungguh-sungguh terus mampu mengerjakan tugas yang luar biasa ini untuk melayani setiap pasien dengan penuh sukacita, dengan satu keyakinan Tuhan akan menolong dan memampukan mereka dalam seluruh tugas dan pelayanan itu. Kami juga berdoa bagi pekerjaan pelayanan gereja yang dilakukan di tengah-tengah jemaat kami. Para pendeta, penginjil, penetua, diakon, pikaris, guru agama, guru sekolah minggu, seksi pelayanan kategori, baik pelayanan-pelayanan yang kami lakukan dalam kunjungan ke rumah-rumah, bahkan pelayanan-pelayanan ibadah virtual, ibadah online yang kami lakukan, diberkati oleh Tuhan, agar dengan demikian sungguh mampu menjangkau jemaat-jemaat kami, menguatkan iman dan percaya mereka. Dan biarlah mereka juga terberkati melewati seluruh pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami sepanjang hari, bahkan sampai hari ini dan seterusnya. Kami juga mendoakan pemerintah bangsa negara kami Indonesia, pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Secara khusus pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Bupati, Wakil Bupati dan segenap jajaran pemerintahan, sampai kepada pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, RT dan RW, diberkati oleh Tuhan. Tuhan memakai para pemimpin kami di setiap tingkatan untuk boleh mampu mengerjakan tugas tanggung jawab mereka untuk melayani warga masyarakat, agar tercipta keadaan yang aman, tentram dan damai di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan ucapan syukur syafaat kami dalam ibadah Minggu Adventus yang pertama hari ini. Tuhan mendengar seluruh doa kami. Tuhan menyempurnakan setiap harapan kami. Tuhan mewujudkannya bagi kehidupan kami dan seluruh warga jemaat kami, dimanapun berada, dan secara khusus jemaat kami yang ada di tanah yang layak. Inilah doa syafaat kami, ucapan syukur kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami senantiasa bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Lagu Maranatha. Silakan duduk. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Dengan nas persembahan, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di dalam sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh banyak berkat yang Tuhan limpahkan kepada kehidupan kami masing-masing, melewati usaha dan pekerjaan yang kami jalani. Pada saat ini pula kami serahkan persembahan syukur kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon serta mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan jemaat penyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 50, bait pertama hingga persembahan syukur kita selesai dikumpulkan. Fajar yang baru sudah reka. Yesus Kristus datang.
Sidang jemaat, kami undang berdiri untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.